semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang dengan teman-teman kebijakan kampus, di mana teman-teman kebijakan kampus ini akan memberikan sedikit pengertian gitu, atau apa sih PTNBH itu dan mungkin apa sih implikasi-implikasinya begitu ya. Mungkin aku mulai bertanya dulu ya dari kakak yang pertama ini. PTNBH tuh apa sih Kak? Bisa dijelasin nggak ke kita gitu, PTNBH tuh apa gitu? Ya, oke. Makasih untuk pertanyaannya. Jadi PTNBH ini sendiri seperti yang teman-teman tahu adalah status untuk sebuah PTN. Mungkin seperti yang kita tahu jenis-jenis PTN lainnya atau status PTN lainnya itu ada PTN Satker, PTN BLU dan PTNBH. Nah, PTNBH ini bisa dibilang mungkin level tertinggi dari status PTN itu sendiri ya, karena PTNBH ini yang memiliki otonomi yang paling luas lah bisa dibilang. Seperti jika kita menyinggung sedikit tentang PTN Satker dan PTN BLU, apabila PTN Satker itu PTN yang merupakan bagian dari satuan kerja kementerian. Oleh karena itu untuk pendapatannya sendiri itu harus masuk ke kementerian terlebih dahulu atau rekening negara terlebih dahulu sebelum bisa digunakan dan dikelola oleh PTN tersebut. Kalau untuk PTN BLU di sini sudah memiliki otorisasi yang lebih tinggi daripada PTN Satker itu sendiri. Nah, seperti dalam pengadaan barang dan jasa dan juga asetnya. Cuman untuk PTN BLU sendiri masih ada pengecualian yang dibatasi oleh pemerintah. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke PTN BH, di mana PTN BH ini memiliki otonomi yang paling luas lah ya. Kenapa kita sebut otonomi yang paling luas? Karena seperti dalam aspek keuangan, terus pengelolaan SDM-nya, kemudian juga buka tutup prodi, itu dia rektorat atau birokrat kampus itu berhak untuk menentukan sendiri dalam aspek-aspek tersebut. Seperti dalam hal keuangan, rektorat berhak untuk menentukan besaran UKT untuk mahasiswanya. Berbeda dengan PTN BLU di mana itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, tapi di sini juga di PTNBH walaupun memang berhak untuk menentukan besaran UKT, tapi juga masih memerlukan konsultasi dengan Kementerian Keuangan. Tetapi kan ditetapkan dan konsultasi adalah sebuah diksi yang berbeda ya. Kemudian untuk aspek pengelolaan SDM-nya ini juga ada perbedaan di PTN BLU dan juga PTNBH, di mana remunerasi untuk dosen dan tenaga pendidik itu dalam PTNBH bisa ditentukan sendiri oleh pihak rektorat juga. Kemudian untuk penerimaan pegawai juga ada yang namanya pegawai PTNBH, yang mana penerimaannya ini didelegasikan ke pihak rektorat. Kemudian untuk yang terakhir tadi ada ya, buka tutup prodi. Nah, biasanya mungkin kalau yang di PTN BLU nih, untuk pembukaan atau penutupan prodi ini mungkin ada administrasi khusus atau panjang mungkin ya untuk buka tutup prodi. Tapi di PTNBH ini rektorat lebih dibebaskan mudah, untuk mau membuka atau menutup prodi-prodinya. Jadi kurang lebih kalau dengan adanya kampus PTNBH itu kayak kampus itu dikasih otoritas penuh gitu ya, kayak untuk mengatur pengelolaan keuangannya, sumber daya manusianya, bahkan sama aset-asetnya begitu ya Kak ya. Mungkin mau masuk sedikit lagi ya, tadi udah mau singgung juga untuk pengelolaan aset-asetnya. Nah, di PTNBH ini kampus juga berhak gitu untuk membuka kerjasama dengan pihak-pihak korporat. Ya mungkin kayak teman-teman tahu lah ya di sini PTNBH, universitas yang sudah menjadi PTNBH terlebih dahulu tuh contohnya kan ada UI ya. Iya, benar. Kalau kita masuk gitu ke lingkungan UI, ke lingkungan kampus UI, kita bisa menemukan mungkin seperti Starbucks. Iya benar Kak, iya benar. Karena memang saat menjadi PTNBH kita berhak untuk bekerja sama dengan pihak korporat dan juga pihak korporat ini bisa masuk ke lingkungan kampus kita seperti itu. Oke nih, udah ngomongin PTNBH nih. Aku juga pengen tahu nih Kak, sejarah PTNBH tuh bisa dijelasin nggak ke aku mungkin sama ke teman-teman yang lagi nonton di sini gitu.
kayak kalau misalnya dikaji secara historis ya, pada tahun 1994 ini WTO mengeluarkan suatu agreement yang itu General Agreement on Trade Service yang disingkat menjadi GATS, di mana pada perjanjian itu ada 12 sektor jasa yang harus diliberalisasi. Nah, salah satunya adalah pendidikan, di mana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 di situ di mana perjanjian internasional itu diratifikasi oleh Indonesia sebagai negara yang mengikuti organisasi internasional tersebut. Lalu pada IMF dan juga World Bank, mereka juga bertanggung jawab atas adanya liberalisasi pendidikan di Universitas Brawijaya. Di sisi lain, International Monetary Fund dan juga World Bank bertanggung jawab atas adanya praktik liberalisasi di Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena ada agreement juga yang mengharuskan bahwa pemerintah itu meng-adjust lah secara keuangan untuk lebih ke arah privat. Maka dari itu ratifikasi yang dibuat oleh Indonesia ada di tahun 1999, di mana dikeluarkannya PP nomor 61 tahun 1999 mengenai penetapan perguruan tinggi sebagai suatu badan hukum yang melegitimasi otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana yang tadi sudah di-mention oleh sebelah saya ya. Dan munculnya status BH atas alias badan hukum inilah yang memulai bentuk pemandirian keuangan dan juga akreditasi di perguruan tinggi, tapi ala-ala memberikan otonomi dengan dalih desentralisasi ya. Undang-undang ini hanya memberikan pemandirian keuangan, sharing pendanaan dari pemerintah dan juga privatisasi kepada masyarakat dan pemisahan kekayaan dari pemerintah. Bisa dilihat pada pasal 5 ayat 1 pada undang-undang tersebut. Lalu di tahun 2003 ada wacana pelepasan kembali tanggung jawab negara dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan pada undang-undang tersebut ya lahir terminologi Badan Hukum Pendidikan. Lalu 2009 ini pada tahun 2009 BHP diberikan sebuah undang-undang untuk melegalkannya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang pada akhirnya itu membuatlah aktivis-aktivis untuk melakukan judicial review. Lalu perjalanan panjang dari status perguruan tinggi di atas itu menunjukkan arah jalannya pemerintah mencoba untuk melegalkan praktik dari liberalisasi pendidikan. Dan pada pendidikan tinggi yang menggunakan sistem PTNBH ini, pada dasarnya dengan status PTNBH, maka pihak universitas akan memiliki otonomi untuk mengatur jalannya sistem pendidikan di universitas tersebut, termasuk pada masalah pendanaan dan menjadi pintu dari masuknya para investor-investor asing. Lalu dikuranginya subsidi pemerintah untuk PTNBH membuat universitas lain harus mencari suatu pendanaan pribadi yang sebanyak-banyaknya dari pihak swasta, yang kini pada korporasi. Dan pada akhirnya pendidikan terjebak pada arus kapitalisasi dan juga komersialisasi pendidikan. Lalu adanya komersialisasi pendidikan ini telah menggambarkan suatu keadaan bahwa pendidikan saat ini adalah lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin mesin yang siap mensuplai pasar industri dan juga diukur secara ekonomis. Oke, jadi sejarah PTNBH itu emang ternyata cukup panjang ya Kak ya, dan aku sendiri juga baru tahu gitu tentang apa ya, ada sebuah agreement atau perjanjian negara-negara internasional itu tadi untuk kurang lebih kayak meliberalisasikan pendidikan gitu ya Kak ya. Oke. Terus aku boleh nanya nggak Kak yang paling kanan, kira-kira bisa diceritain nggak Kak implikasi dari PTNBH itu apa sih? Kan teman-teman ini kan juga banyak nih ya yang nanya-nanya gitu ya, implikasinya tuh apa ya? Boleh diceritain? Ya mungkin salah satu implikasi yang sudah terdengar sama mahasiswa Universitas Brawijaya secara luas adalah mungkin
kalau PTNBH nih nanti ada kenaikan UKT begitu. Nah mungkin ya memang betul adanya kemungkinan untuk sana karena salah tadi yang udah dibicarakan terkait PTNBH adalah pemisahan dana anggaran. Jadi anggaran dari negara APBN itu setelah universitas tersebut ditetapkan sebagai status PTNBH, maka anggaran dari pemerintah itu dipotong, diringankan lah dari kebijakan tersebut. Namun di satu sisi PTN yang sudah menjadi PTNBH ini dikasih otonomi untuk mencarikan lah dana untuk menutupi over dana tersebut yang sudah dikurangi. Jadi di satu sisi hal ini memang menguntungkan negara, pemerintah begitu. Namun ada kemungkinan dari indikasi tersebut jika ada otonomi untuk mengisi dana yang kurang tersebut, otonomi mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau korporasi begitu yang sudah dijelaskan dengan narasumber sebelah saya. Mungkin nanti ada merek-merek tertentu yang akan masuk ke dalam UB. Itu adalah salah satu aplikasi dari berubahnya suatu PTN menjadi PTNBH seperti itu. Nah masalahnya ketika anggaran tersebut tidak memenuhi target dari hasil kerjasama mungkin investasi tersebut, maka bisa jadi sangat berkemungkinan sekali untuk UKT mahasiswa itu dinaikkan seperti itu, untuk mengisi anggaran yang kurang tersebut, dan hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah PTNBH tentang Universitas Brawijaya itu di bagian ke-11 pendanaan dan kekayaan paragraf 1 sumber pendanaan pasal 88 ayat 2 di poin B yang berbunyi selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UB juga dapat berasal dari poin B, yaitu biaya pendidikan. Artinya di satu sisi PTNBH ini tidak menjamin adanya bakal tidak adanya kenaikan UKT. Justru di poin tersebut adalah membukakan pintu untuk arah ke sana seperti itu. Mungkin itu implikasi yang bisa jadi menyulitkan para mahasiswa karena UKT naik dan bisa terambung seperti itu. Oke. Jadi hal-hal kayak gitu tuh juga menjadi sebuah dilematis gitu ya Kak, tentang PTNBH, apalagi yang UB baru saja ini merubah statusnya menjadi PTNBH gitu ya. Mungkin dari narasumber lain mungkin ingin memberi sedikit itu tambahan? Oh iya, jadi ujungnya mungkin apa yang mungkin kita sebagai teman-teman mahasiswa takutkan adalah berubahnya status kita menjadi PTNBH ini ditakutkan akan berujung pada komersialisasi pendidikan dan juga liberalisasi pendidikan. Karena mungkin dari yang teman-teman narasumber tadi sudah sampaikan, kita akan mengalami pemotongan subsidi dari pemerintah. Seperti kemarin aku dan teman-teman Jakpus juga sudah melakukan pengecekan dalam laporan keuangan univ-univ yang sudah menjadi PTNBH terlebih dahulu. Seperti UNS itu mengalami pemotongan kira-kira mencapai 50% subsidi dari yang sebelumnya. Cukup besar berarti ya? Iya, padahal yang kita lihat walaupun subsidinya masih 100% di tahun sebelumnya, itu tetap ada defisitnya. Universitas benar. Ya, dan kita juga mempertanyakan gitu kan, siapkah Universitas Brawijaya untuk menjadi PTNBH? Karena itu tadi yang kita takutkan akan berujung pada komersialisasi di saat kita mendapatkan pemotongan subsidi dari pihak pemerintah dan kemudian kita juga dipaksa untuk lebih mandiri ya. Iya, benar. Kampus kita nih. Nah, tetapi di saat kita belum siap untuk menjadi PTNBH dan badan-badan usaha kita atau hasil kerja sama kita tidak bisa memenuhi pemotongan anggaran atau dana subsidi dari pemerintah yang sebelumnya, nantinya akan pihak kampus itu mencari alternatif lain dengan menaikkan UKT. Dan di saat UKT mahasiswa ini naik, itu akan merujuk pada sebuah komersialisasi pendidikan, karena saat UKT ini naik itu kan berarti pendidikan ini akan menjadi konsumsi untuk kalangan menengah ke atas gitu. Bukan berarti
kalangan menengah ke bawah itu tidak bisa untuk meraih pendidikan, Iya, akan tetapi benar. aksesnya lebih sulit. Iya. Oke. Berarti seperti yang dikatakan oleh teman-teman dari kebijakan kampus tadi tuh bahwasanya ini UB yang udah ngerubah statusnya menjadi PTNBH ini kan masih masih benar-benar menjadi sebuah dilematis ya, dimana kita juga belum sepenuhnya tahu apakah UB ini udah siap atau tidak itu untuk menjadi sebuah atau berstatus menjadi PTNBH gitu. Iya, mungkin mau nambahi ya. Iya. Iya, alasan kita skeptis terhadap status PTNBH ini juga berangkat dari pengalaman universitas lain gitu yang sudah menjadi status PTNBH ini, misalnya seperti UI, UGM, UNPAD dan beberapa banyak lagi yang sudah menjadi PTNBH begitu. Dan iya, sumber pendanaan dari anggaran pendidikan tersebut lebih dari 50% datang dari biaya pendidikan, artinya UKT masih menjadi sumber utama dari penerapan PTNBH ini yang pada dasarnya itu tidak sejalan dengan visi PTNBH yang meringankan dan anggaran tersebut didapatkan dari hasil kerjasama itu. Nah, makanya dari perguruan tinggi yang sudah menjadi PTNBH ini rasanya tidak berjalan sesuai visinya begitu. Kalau mungkin ada yang tambahkan? Iya, mungkin izin menambahkan mungkin ya dari yang statement saya sebelumnya dan statement narasumber tadi. Kalau kita berkaca pada semester lalu ya, saat pendaftaran atau pembayaran UKT gitu, kan kita lihat uang IP, ya, uang IP kita naik. Iya. Dan juga banyak teman-teman mahasiswa UB yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi apalagi di masa pandemi ini, dan kemarin itu terpaksa untuk cuti. Ini kan menjadi kekhawatiran kita. Iya, benar banget Kak. UB masih PTNBLU aja terjadi hal kayak gitu ya. Apalagi kalau PTNBH yang masih belum pasti gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, untuk sebelumnya ini aku boleh nanya nggak, kira-kira dari teman-teman kebijakan kampus ini kalian udah membuat sebuah kajian nggak mungkin mengenai dari PTNBH ini bisa? Untuk kajian sendiri kita akan mengkaji ya secara komprehensif karena tidak bisa untuk kita langsung mengambil sikap gitu aja, dan juga kajian kita komparasi untuk komparasi univ lain 13 univ universitas yang sudah berstatus PH ya, itu juga kita juga nggak berangkat dari mahasiswa-mahasiswa yang sok aktivis, yang sok kiri, yang berdasarkan asumsi-asumsi belaka lah. Nah, untuk kajian komprehensifnya mungkin bisa akan kita publikasi, dan teman-teman mungkin bisa mengkaji sembari kita mengkaji, mungkin kalian juga bisa untuk riset sendiri lah gitu. Dan kita sama-sama mencerdaskan teman-teman, khususnya masyarakat UB, karena juga tidak semua orang juga tahu lah implikasi dari PTNBH ini. Iya, selebihnya ya kita tanyakan di bisa teman-teman nanti tunggu rilis kajiannya, karena ini juga formatnya podcast kan 20 menit tidak mungkin. Benar banget Kak ya, benar banget. Kita juga tidak mau menghindari membuat argumen yang tidak berdasar. Makanya untuk kajian kali ini mungkin kita dari Jampo sendiri ingin mendalami dan kita mengkomparasikan dengan membuka laporan keuangan univ-univ yang sebelumnya sudah menjadi PTNBH terlebih dahulu. Keren banget untuk dari teman-teman kebijakan kampus ini. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton di rumah, mungkin dari kalian bisa menunggu ya, seperti yang dikatakan oleh teman-teman atau narasumber di samping saya ini, kalian bisa menunggu beberapa kajian-kajian mengenai isu PTNBH ini yang bisa kalian pelajari, mungkin implikasi-implikasi atau yang lebih terdalamnya lagi gitu mengenai perubahan status PTNBH di UB ini begitu. Nah, mungkin cukup ya Kak ya, dari aku sendiri aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman perwakilan dari kebijakan kampus ini.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata. Terima kasih banyak. Semangat. Salam pergerakan.